Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi gerak parabola. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kita akan memahami simulasi, ilustrasi atau demonstrasi video gerak parabola yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan vektor posisi, kecepatan gerak dua dimensi pada gerak parabola serta hubungan posisi dengan kecepatan pada gerak parabola. Yang ketiga yaitu menjelaskan dan memprediksi posisi dan kecepatan pada titik tertentu. Yang keempat yaitu mempresentasikan hasil kegiatan diskusi kelompok tentang penyelesaian masalah pada gerak parabola. Nah, gerak parabola ini sangat sering ditemui seperti ketika Among Us ini menendang bola. Nah, bola ini arahnya kan tidak ke atas, ya kan? Bola ini arahnya tidak ke atas. Akan tetapi, bola ini membentuk sudut dari posisi mendatar sehingga bolanya ini naik turun sambil maju seperti inilah yang disebut gerak parabola. Nah, gerak parabola ini mengacu pada sebuah lintasan yang dibuat oleh gerakan itu menyerupai grafik parabola kalau menurut di matematik. Sekarang kita akan simulasi yaitu menggunakan pada website laboratorium virtual yaitu PET. Nah, di sini kita akan ini namanya initial speed yaitu akan disebut kecepatan awal. Nah, di sini kecepatan awalnya bisa diatur. Nah, sekarang kita misalnya untuk kecepatan awalnya itu kita menggunakan 15 meter per second. Lalu sudutnya bisa kita atur, misalnya sudutnya kita 30 derajat. Nah, ini kita buat flow. Sekarang coba kita tembakan ya. Nah, kalian bisa lihat kan? Nah, jadi untuk jaraknya itu sekitar 14, jadi untuk jaraknya itu sekitar 14,3 meter. Sekarang kita coba lagi. Kecepatan awalnya diperbesar, misalnya kecepatan awalnya menjadi 20. Sudutnya tetap nih 30, kita coba. Nah, kan jaraknya itu semakin jauh. Nah, jaraknya kita lihat yaitu 21,2 meter. Nah, jadi terus kita coba lagi. Jadi jarak itu lebih jauh dikarenakan ketika kecepatan awalnya diperbesar maka jaraknya akan lebih jauh. Nah, sekarang sudutnya kita dikecilkan. Tapi kecepatan awalnya kita tetapkan 15 seperti awal. Sekarang kita kecilkan 25 derajat misalnya. Kita tembakkan. Dia semakin kecil kan? Nah, jadi jaraknya berapa? 13,2 meter. Nah, jaraknya itu semakin kecil karena di udaranya dia lebih sebentar sehingga ketinggiannya itu semakin rendah kan, karena dia sudah semakin kecil berarti kan dia ketinggiannya itu semakin kecil kan, makanya dia jaraknya lebih kecil. Sekarang kita coba lagi untuk sudutnya diperbesar, misalnya sudutnya 60. Kita tembakkan lagi. Nah, semakin kecil jaraknya kan, tapi dia semakin tinggi. Tinggi. Nah, karena jika sudutnya itu mendekati 90 derajat, berarti kan kalau ini kan sudutnya 60, berarti kan mendekati 90, ini kan 90, berarti kan mendekati ya, 60 sama 90 derajat itu mendekati kan 60 tuh. Nah, itu dia itu jaraknya akan
semakin dekat, tidak semakin menjauh gitu. Sekarang coba kita sudutnya 45 misalnya. Kita tembakan. Kan semakin jauh daripada yang dari awal. Karena dia tidak terlalu mendekati 90, makanya jaraknya lebih besar daripada yang 60 derajat. Sekarang kita coba menggunakan vektor kecepatannya. Kita lihat ya. Sekarang kita tembakkan. Nah, ada 2 panah. Kalian bisa lihat? Nah, jaraknya berapa? 14,5 meter. Sekarang perhatikan lagi. Ada dua panah, yang ini namanya sumbu X dan yang atas ini namanya sumbu Y. Nah, semakin lama kan panahnya ke bawah. Kalian lihat. Jadi ketika panahnya itu ke atas, kecepatannya perlambat, sedangkan ketika panah pada sumbu Y itu ke bawah, itu kecepatannya semakin cepat karena ada percepatan gravitasi. Sekarang kita coba 45. Ini namanya sumbu X, yang ini namanya sumbu Y. Coba diperhatikan kembali. Nah, kalau kayak gini, dia kan berarti kan Y-nya 0 ya. Nih, tidak ada panah yang Y-nya karena ini sudah mencapai titik ketinggian maksimum. Jadi Y-nya itu 0. Jadi kecepatan pada sumbu Y pada ketinggian maksimum yaitu bernilai 0. Makanya tidak ada nilai kecepatannya, maka tidak ada panahnya. Sekarang kita jalankan lagi. Nah, semakin bawah kan? Gitu. Sekarang kita coba lagi, misalnya 20 kecepatannya. Kita tembakan lagi ya. Lihatin, kalian lihat panahnya. Kan semakin panjang ketika ke bawah. Sedangkan ke atas nih kita tembakan lagi. Tuh. Semakin kecil. Karena ketika kecepatan Y-nya itu di atas, pada sumbu Y itu ke atas, itu kecepatannya semakin kecil. Sedangkan ketika kecepatan Y-nya ke bawah, kalian bisa lihat, nah dia semakin besar kan, semakin panjang panahnya. Tuh. Kenapa X-nya tetap? Nah, karena tidak ada perubahan pada kecepatan di sumbu X. Yang hanya berpengaruh yaitu pada sumbu Y kecepatannya. Jadi kecepatan yang berubah-berubah itu ada pada sumbu Y, yaitu pada yang di atas. Tuh, semakin kecil dia. Semakin kecil. Kalau ke bawah semakin panjang. Itu bisa dipahami? Nah, untuk definisi dari gerak parabola merupakan perpaduan antar gerak arah horizontal yaitu sumbu X dengan gerak arah vertikal yaitu sumbu Y. Jadi saat gerak parabola ini terjadi, diasumsikan tidak ada hambatan dari udara sehingga semua benda jatuh dengan percepatan yang sama. Nah, dari kita lihat dari gambar yang ini, gambar meriam, yaitu kita akan analisis dua dimensi. Dari dua dimensi, yang pertama pada dimensi X, horizontal atau mendatar. Nah, ini kan mendatar ya, yang disebut horizontal, yaitu sama dengan GLB. Nah, kenapa disebut sama dengan GLB? Karena geraknya itu tidak dipercepat dan kecepatannya konstan. Sedangkan pada dimensi Y, yaitu arah vertikal, yaitu ke atas, disebut itu GLBB. Kenapa? Karena pada sumbu Y ini gerakannya diperlambat ketika ke atas. Jadi ketika ke atas itu diperlambat dan dipercepat ketika ke bawah. Jadi adanya percepatan gravitasi yang disebut GLBB. Untuk kecepatan awalnya, persamaannya itu ada kecepatan
pada sumbu X, yaitu sama dengan V0 atau kecepatan awal dikali cos theta, itu theta itu sudut. Nah, untuk kecepatan Y yaitu sama dengan V0 dikali sin theta pada posisi setiap saat, yaitu pada posisi X yaitu V0 dikali I cos theta dikali T. Sedangkan pada posisi setiap saat pada sumbu Y sama dengan V0 sin theta dikali T min setengah GT kuadrat. Nah, untuk hubungan posisi dan kecepatan dari sumbu X dan Y, yaitu Y sama dengan tan theta dikali X minus G per 2 V0 kuadrat cos kuadrat dikali theta. Itu habis itu dikali ke X kuadrat. Nah, untuk mencari jarak mendatar, rumusnya R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Sedangkan dalam untuk mencari ketinggian maksimum, yaitu H sama dengan V0 sin 2 theta kuadrat per 2G. Oke, selesai pertemuan pada hari ini cukup sekian. Untuk minggu selanjutnya kita akan mempelajari materi gerak melingkar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.